San. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang tukang kayu bernama Gepeto. Hasil karya yang dia buat disukai oleh semua orang. Tukang kayu yang memiliki kemahiran luar biasa dalam hasil karyanya suka membuat boneka kayu. Tokonya dipenuhi oleh boneka-boneka kayu. Kadang dia akan menjual boneka-boneka itu dan kadang dia menghadiahkannya untuk anak-anak. Keinginan terbesarnya adalah bisa memiliki seorang anak. Ya Tuhan, seandainya aku punya anak yang bisa bermain dengan semua mainan yang kubuat ini, dia juga bisa menemaniku di musim dingin yang panjang. Suatu hari, dia pergi ke hutan. Dia mencari kayu yang bagus untuk dia buat menjadi mainan boneka terbarunya. Nah, ini dia kayu yang aku cari. Padat, tapi cukup lembut untuk bisa diukir. Aku bisa membuat hidung, mulut, dan tangan dengan mudah dari kayu ini. Ini akan jadi boneka kayu yang sangat indah. Dia memikul batang kayu yang dia temukan di pundaknya dan segera kembali ke tokonya dan meletakkan kayu itu di meja kerjanya. Saat dia mulai bekerja, tiba-tiba dia mendengar suara. Oh, dari mana suara itu berasal? Dia kembali melanjutkan memahat kayu itu. Sepertinya aku sedang bermimpi. Tidak mungkin suara itu berasal dari batang kayu. Aku pasti membayangkan saja. Berpikir kalau suara itu berasal dari luar, Gepeto melanjutkan pekerjaannya. Dengan penuh kesabaran dan ketelitian, dia menyelesaikan bagian kepala, tubuh, tangan, dan kaki boneka kayu itu. Dia sangat mengagumi hasil kerjanya. Hasil akhir dari boneka kayu ini indah sekali. Tapi dia butuh pakaian dan sepatu. Dia memakaikan boneka itu pakaian terusan anak-anak dan sepatu yang dia punya di toko. Boneka itu berubah menjadi anak yang tampan. Dia menempatkan boneka itu di atas mejanya. Karena aku tidak punya anak, maka aku bisa berteman dengan boneka ini. Aku harus memberinya nama. Ya, Pinocchio. Namamu Pinocchio, boneka kayu kecil. Dia sedang membersihkan meja kerjanya. Tapi tiba-tiba, dia mendengar ada suara di belakangnya. Selamat malam. Dia berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa kecuali si boneka kayu. Dia melanjutkan bersih-bersih. Halo, Ayah Gepeto. Tiba-tiba, Pinocchio lompat dari atas meja turun ke lantai. Mulai berjalan berkeliling di toko. Ya Tuhan, Pinocchio si boneka kayu hidup. Dengan penuh rasa kaget, dia membuka matanya lebar-lebar. Dia sedang melihatnya. Pinocchio bukan manusia, tapi bisa bicara, berjalan, dan bermain. Hari dan minggu pun berlalu. Gepeto merasa sangat gembira. Pinocchio tidak pernah meninggalkan toko kayu itu. Dia akan membantunya mengerjakan pekerjaannya dan di malam hari, mereka akan duduk dan ngobrol di depan perapian. Pinocchio, tolong ambilkan gergaji itu. Tentu, Ayah. Pinocchio, mana pakunya? Ini dia. Seperti itulah, mereka hidup bahagia beberapa tahun. Sampai tiba saatnya Pinocchio bersekolah. Tapi mereka tidak punya uang untuk membeli buku tulis, pensil, ataupun tas sekolah. Gepeto memiliki jam yang dulu adalah milik ayahnya. Dia membawa jam itu ke toko barang antik, menjualnya, dan memberikan semua uangnya untuk Pinocchio. Pinocchio, ini uangmu. Ini untuk beli barang-barang yang kau butuhkan untuk sekolah. Kau pergilah dan beli buku tulis, pensil, dan tas sekolahmu. Dan langsung pergi ke sekolah ya. Pinocchio memasukkan semua uang itu ke sakunya dan pergi ke sekolah. Saat dia keluar dari toko itu, orang-orang melihatnya dan mulai memandanginya. Anak kecil yang aneh, dia mirip seperti boneka kayu, kata mereka.
Tidak berapa lama, sebuah tenda warna-warni muncul di hadapannya. Ada kerumunan orang di depannya memberikan uang dan masuk ke dalam. Karena rasa penasaran, dia mendekati pintu itu. Ada badut di pintu depannya. Dia membuat orang-orang tertawa dan membawa mereka yang memberinya uang masuk ke dalam. Tuan, ini tenda apa? Ada apa di dalam? Apa aku boleh masuk? Ini adalah sirkus. Kau tidak bisa masuk kalau kau tidak punya uang. Dia ingat kalau dia punya uang di sakunya yang ayahnya berikan untuk dia pergi ke sekolah. Aku punya uang. Ini dia. Dia masuk ke dalam. Di dalam, ada seseorang yang berdiri di atas sebuah panggung yang bisa membuat boneka bicara dan menari. Itu boneka kayu, sama seperti aku. Merasa gembira melihat sosok yang mirip sepertinya, Pinocchio melompat ke panggung. Dalang boneka yang melihatnya berteriak kaget. Ya Tuhan, boneka kayu itu bisa bergerak sendiri. Aku akan punya uang yang sangat banyak. Hei anak kecil, kemarilah. Ada pertunjukan hewan yang menakjubkan di dalam. Kau mau melihatnya, ha? Benarkah? Tentu saja aku mau. Di mana? Apa di ruangan ini? Pinocchio yang percaya pada si dalang pergi ke ruangan itu. Tapi saat Pinocchio masuk, si dalang mengunci ruangan itu. Pinocchio yang malang merasa sangat sedih dan dia menangis. Aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku menggunakan uang sekolahku. Aku juga tidak mematuhi perintah ayahku. Sekarang aku ada dalam masalah. Apa yang harus kulakukan? Peri baik hati melihat Pinocchio menangis dengan penuh penyesalan, masuk lewat jendela yang terbuka dan mendarat di meja di ruangan Pinocchio berada. Dengan tongkat sihir dan rambut pirangnya, dia adalah seorang peri yang sangat cantik. Hai Pinocchio, jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Tapi pertama-tama kau harus memberitahuku apa yang terjadi. Tapi jangan lupa kau harus mengatakan yang sejujurnya padaku. Ayahku memberiku uang untuk pergi ke sirkus, tapi tiba-tiba pria itu mengurungku di sini. Pinocchio sangat terkejut ketika tiba-tiba hidungnya tumbuh menjadi panjang. Oh, apa yang terjadi? Aku sudah memberitahumu kalau kau harus berkata jujur padaku, Pinocchio. Kalau kau bohong, hidungmu akan terus tumbuh menjadi semakin panjang. Pinocchio meminta maaf dan memberitahu peri cerita yang sebenarnya. Hidungnya pun langsung normal kembali. Pinocchio, kau menyesal karena sudah melanggar perintah ayahmu. Sekarang aku akan membebaskanmu dari tempat ini dan mengembalikan uangmu. Tapi janji kau tidak akan mengulanginya. Kau adalah pria yang baik hati. Terima kasih banyak. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Aku sudah salah karena mendatangi sirkus yang memperlakukan binatang dengan sangat buruk. Aku merasa malu. Peri baik itu membuka pintu yang terkunci dengan tongkat sihir ajaibnya dan membawa Pinocchio keluar dari sirkus itu. Hai guys, subscribe channel kita ya, Kondosan. Dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.